Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manajemen risiko, bagian analisis dan evaluasi risiko. Next, Dim. Dasar hukum sendiri kita sebagai instansi pemerintah harus menerapkan SPIP. Sebelumnya dalam undang-undang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap menteri atau pimpinan selaku APB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. Jadi kalau teman-teman yang tidak ikut review, pernyataan ini ada di LK-nya Badan POM. Jadi kita harus menyelenggarakan SPI. Kemudian PP 8 2006 PP 8 2006 itu tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Di sana disampaikan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, maka setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Kemudian lahir peraturan pemerintah 60 tahun 2008 itu tentang SPIP. Teman-teman yang udah ikuti kelas auditor mungkin sudah belajar banyak tentang SPIP. Kewajiban pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP ini. Untuk selanjutnya ada Impres nomor 4 2011 tentang SPIP dan efektivitas Menris. Kemudian ada SK kita karena dari kemarin pendampingan BPKP sebelumnya dengan PP 60 ini kita itu belum tahu gimana penerapan SPIP. Kemudian 2011 kita mulai menerapkan SPIP. Ada pendampingan dari BPKP sebelumnya, penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM, dan di 2012 sudah ada Satgas SPIP. Kemudian di 2017 kita sudah menerapkan Menris. Menris ini berpedoman kepada gabungan antara SPIP dan dengan ISO kalau nggak salah. Mohon dikoreksi ya kalau ada yang salah. Kemudian lanjut. Menris atau SPIP itu sebenarnya tergantung pada pimpinan instansi. Jadi peran pimpinan sangat berpengaruh dalam pengendalian kegiatan ini. Pimpinan instansi pemerintah yang harus melakukan analisis menyeluruh terhadap pengaruh risiko. Kemudian, pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan dalam mengelola dan mengendalikan risiko berdasarkan berapa banyak risiko yang dapat diterima. Ini nanti kita lihat, bahas di bawah bagaimana kita menganalisis dan mengendalikan risiko. Lanjut, Di. Kita lihat SPIP sebentar ya teman-teman, biar dari mana asal kita harus ada pengendalian risiko ini. Menurut SPIP, sesuai SPIP PP 60 2018 tentang SPIP adalah SPI itu sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai. Jadi semua unit, misalnya Badan POM, untuk penerapan SPIP di Badan POM, maka semua unit kerja, semua level, semua kegiatan sampai ke tingkat
instansi itu menerapkan semua unsur SPIP. Unsur SPIP itu ada 5, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Tujuan dari semua unsur ini adalah, tujuan akhirnya adalah untuk efektivitas dan efisiensinya organisasi, pengamanan aset, pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan. Ini sebenarnya tujuan organisasi semua. Yang dengan penerapan SPIP ini kita bisa mencapai tujuan organisasi dan termasuk dalamnya tentang ketaatan peraturan dan keuangan, pengamanan aset dan pelaporan. Untuk SPIP kita untuk kali ini kan kemarin Mbak Talita hari Selasa udah masuk ke analisis. Yang sekarang sebenarnya kalau saya kurang setuju itu disebutkan karena identifikasi itu nyambung langsung ke analisis. Memang kita ya udah kita ikut aja bagiannya. Untuk lingkungan pengendalian, kalau di SPIP kan beda nih sama Menris. SPIP itu kita harus menerapkan lingkungan pengendalian dulu. Misalnya kalau teman-teman itu yang udah kita lakukan misalnya penegakan integritas dan etika. Jadi udah ada aturan yang kita bikin, ada kebijakan pembinaan SDM yang sehat, ada peran aktif. Misalnya contohnya kalau teman-teman apa sih lingkungan pengendalian itu, itulah kira-kira. Kemudian penilaian risiko itu ada identifikasi dan analisis risiko. Kemudian kegiatan pengendalian itu misalnya bagaimana kita mengendalikan fisik atas aset. Biasanya kegiatan pengendalian ini adalah hasil dari penilaian risiko apa yang harus kita lakukan. Ada pengendalian fisik aset, pemisahan fungsi, ada otorisasi atas, misalnya ada otorisasi atas kayak kita misalnya di pengadaan ada petugas pejabat pengadaannya beda, penerimanya beda, petugas BMM-nya beda, jadi itu kayak pemilihan fungsi termasuk kegiatan pengendalian. Kemudian informasi dan komunikasi ini, setiap kegiatan unsur ini harus ada informasi dan komunikasi. Dalamnya harus ada manajemen sistem informasi, dan terakhir itu pemantauan pengendalian. Pemantauannya salah satunya itu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, aktif berperan dalam pemantauan pengendalian informasi. Kemudian lanjut nih. Next nih. Masuk ke manajemen risiko. Manajemen risiko ini ada pada ISO 31000. Ada bagian di sini yang bisa teman-teman lihat. Ini sebenarnya proses dari manajemen risiko. Jadi manajemennya proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi bagaimana kita mengelola budaya proses unsur ini akhirnya untuk mengelola risiko yang bisa kita terima dalam tujuannya pencapaian tujuan. Jadi kalau kita lihat proses manajemen risiko ini dimulai dari penetapan konteks. Penetapan konteks ya udah teman mungkin udah belajar ya Mbak Talita. Kemudian dari penetapan konteks kita masuk ke proses asesmen risiko. Di sini asesmen risiko termasuk identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah kita melakukan asesmen ini, kemudian kita dari hasil asesmen kita bisa menetapkan pelakuan risiko. Pelakuan risiko ini salah satu misalnya mitigasi risiko yang sudah kita tahu di Badan POM.
pemantauan risiko ini kita lakukan pemantauan dan review cukupkah dengan pelakuan ini secara terus-menerus. Setelah pemantauan dan review ini kita bisa kembali lagi penetapan konteks, apakah penetapan konteks kita perlu diperbaharui atau tidak gitu, dari pemantauan dan review. Dan tidak itu dari semua proses manajemen risiko harus ada komunikasi dan konsultasi. Kalau nggak kedengaran bisa ditolong langsung disampaikan ya. Nggak bisa lihat. Lanjutin. Untuk penetapan konteks, cuman mau apa ya namanya ya, menyampaikan sedikit. Jadi penetapan konteks kemarin itu sebenarnya langsung berhubungan dengan penetapan tujuan, strategi, dan ruang lingkup yang ada di organisasi kita yang berhubungan langsung dengan pengelolaan risiko. Jadi apa yang ada di, kalau di Badan POM misalnya di BSC, balance scorecard. Kalau udah yang sering mendengar balance scorecard, karena kan ada tujuan mulai dari tujuan Badan POM masuk ke eselon 1, masuk ke eselon 2. Di sana itu ada tujuan, ada sasaran. Dari BSC itu kita bisa menetapkan penetapan konteks untuk penilaian manajemen risiko. Tapi selain BSC juga ada yang lain, faktor-faktor lain yang buat BSC yang bisa kita pertimbangkan, misalnya kayak kemarin contoh Pak Indi itu ada di BSC misalnya proses bendahara. Kita masukkan kalau itu memang beresiko dalam manajemen risiko kita sendiri. Kita lanjut ke risiko, karena kita semua hidup dengan risiko ya. Jadi risiko itu adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Ini menurut PPSPIP. Jadi risiko itu belum terjadi, tapi mungkin akan terjadi dan akan mengancam tujuan dan sasaran yang akan kita capai. Lanjut. Risiko itu unsur-unsurnya ada peristiwa, maksudnya peristiwa. Jadi kalau kita menggambarkan risiko itu ada peristiwa yang akan terjadi dan kemungkinan terjadi serta dampak kalau itu akan terjadi. Lanjut aja di. Lanjut ke proses manajemen risiko. Dari tadi bagian ini secara ringkas ada di sini. Proses manajemen risiko mulai dari penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, monitoring dan review, penanganan risiko. Kebalik ya, mohon maaf. Dari penetapan tujuan, kita melakukan yang kayak tadi dari tujuan instansi sampai ke tujuan unit kalau di Badan POM. Selain tujuan sebenarnya juga ada sasaran di sini dari penetapan konteks selain tujuan. Kemudian dari penetapan konteks itu kita melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu nanti ada kegiatan masuk penyebabnya, akibatnya. Dari sana kita bisa melihat ketemulah suatu daftar risiko baik tingkat unit atau tingkat instansi. Dari identifikasi risiko kita melakukan analisis. Dari analisis ini kita lihat dari frekuensi dan dampak yang akan berisiko, maksudnya dari frekuensi berapa kemungkinan itu akan terjadi dampak risiko itu. Bagaimana seberapa besar terhadap organisasi. Itulah analisis yang akan kita lakukan. Kemudian dari analisis risiko kita evaluasi. Dari tidak semua risiko itu kan perlu penanganan lebih lanjut. Mungkin dengan penanganan yang ada itu sudah cukup. Itulah evaluasi. Kemudian evaluasi risiko itu yang menentukan apa yang perlu ditangani, apa risiko yang tidak perlu. Itulah ke penanganan risiko.
risiko ini harus kita tentukan dan kemudian dimonitoring dan direview. Jadi ini adalah siklus berhubungan, tapi ini sifatnya dinamis dan tidak statis, bisa berbeda-beda karena penanganan risiko setiap tahun. Makanya risiko kita menulis itu harusnya dilakukan secara periodik, karena setiap saat risiko kita bisa berbeda levelnya, penanganan juga jadi berbeda. Lanjut, Jim. Lanjut kita ke strategi penerapan manajemen risiko. Ini mungkin di level bagaimana kita menetapkan strategi ini harus kita tuangkan sebenarnya di dalam pedoman kita sendiri. Jadi tahap pertama kita harus melakukan penilaian risiko dan pengendalian yang mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap pencapaian risiko. Jadi kita lakukan penilaian dulu, kemudian pengendalian risiko apa yang belum cukup gitu. Jadi ada mungkin risiko yang belum kita kendalikan dengan baik dan mengakibatkan tujuan dan sasaran kita itu belum tercapai dengan optimal. Yang kedua itu setelah kita lakukan penilaian tadi, kita siapkan sarana dan prasarana SDM, infrastruktur dan SOP. Kemudian integrasikan memories ke dalam perencanaan. Jadi untuk perlakuan risiko sama kayak pengendalian mitigasi risiko, kita harus selain menyiapkan sarana itu juga memories ini kita harus masukkan ke perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Jadi harus diintegrasikan dengan kegiatan kita, bukan hal yang terpisah. Kemudian tahap selanjutnya pemantauan secara terus-menerus dan perbaikan untuk bahan perencanaan berikutnya. Jadi ini proses berkesinambungan. Ada yang sudah kayak saya sampaikan tadi, ada yang mungkin dengan pengendalian yang ada sudah cukup atau butuh pengendalian yang lebih. Itulah tahap pemantauan. Lanjut, Din. Ya. Assessment, risk assessment, yaitu risk assessment ini sebenarnya ada 3: identifikasi resiko dan evaluasi resiko. Cuman kita sekarang masuk ke analisis resiko. Di sini maksudnya mungkin gambarnya udah umum ya, udah banyak yang pernah lihat di paparan. Jadi niatnya baik, tapi apakah dengan niat kita baik itu kita sudah memahami risiko itu? Untuk memahami risiko secara lebih mendalam. Jadi caranya dengan kita harus mencermati sumber risiko dan pengendalian yang sudah ada. Kemudian menilai kemungkinan dan konsekuensi terjadinya risiko. Hasil dari analisis itu nanti kita menghasilkan suatu profil risiko dan manfaatnya, menilai signifikansi setiap risiko dan perbandingan dari semua risiko yang kita punya. Kemudian analisis risiko. Analisis risiko itu semua aktivitas dalam proses. Analisis risiko ini diukur kita ukur terhadap risiko inheran dan risiko residual. Nanti kita bahas selanjutnya apa itu risiko inheran dari risiko residual. Dan analisis ini secara kontinu itu harus dilaksanakan. Kalau ini menurut pedoman kita risiko diselesaikan risk owner. Risk owner itu siapa? Kepala
atau risk agent. Risk owner itu kepala. Lanjut, Gins. Oke. Masih teritori dulu ya. Diwan lakukan analisis resiko. Yang diimplementasikan untuk mengukur profil resiko yang telah dalam kategori resiko berdasarkan unit atau faktor maupun agregat. Agregat itu maksudnya gabungan dari unit faktor. Yang kedua, metode pengukuran risiko ini bersifat dinamis dan akan terus-menerus ditingkatkan. Jadi, risiko pada awalnya kan seperti ini nanti bisa berkembang dengan pemahaman pengalaman yang sudah ada. Kemudian, pemeriksaan efektivitas pengendalian internal yang sudah ada, jalan kita sudah cukup apa belum, itu dianalisis risiko kita bisa tahu. Kemudian ini bisa membantu manajemen dalam menentukan tingkat kegentingan suatu risiko sehingga bisa melanjutkan evaluasi apakah perlu perlakuan risiko yang lebih atau tidak. Lanjut di metodenya sendiri, kita bisa memilih beberapa metode ini menurut literatur. Melakukan analisis risiko ada bisa dengan benchmarking atau perbandingan. Kita bisa melakukan benchmarking yang badan pemuda sering benchmarking kita Kementerian Keuangan misalnya ke BPKP, kemudian oleh pendapat ahli, konsultan ahli, atau data kejadian masa lampau, apa yang kita peroleh dari kejadian masa lampau. Kemudian dengan FGD juga bisa kita menentukan dalam suatu grup FGD. Kemudian bisa juga dengan kuesioner. Data-datanya dari mana kita bisa memperoleh datanya? Sebenarnya bisa jadi past record, kejadian kita di masa lalu, atau relevan experience. Ini bisa, kalau menurut saya ini lebih relevan experience, mungkin pengalaman instansi lain yang bisa kita jadikan kita bikin di analisis kita, atau relevan publis literatur. Kita bisa bikin literatur juga. Ini ada istilah kualitatif yang dikuantifikasi. Itu maksudnya, jadi semua ini kita melakukan dengan cara quantified qualitative judgment atau kualitatif yang dikuantifikasi. Itu maksudnya estimasi subjektif yang mencerminkan tingkat keyakinan kelompok kerja, karena analisis ini kan sifatnya penilaian, jadi dari kelompok yang melakukan analisis. Lanjut ini, kita masuk ke frekuensi. Jadi tadi analisis risiko kita mengukur frekuensi ini atau probability atau likelihood. Selain frekuensi tadi ada dampak. Kalau frekuensi itu kemungkinan suatu risiko muncul ke permukaan. Maksudnya masih kemungkinan seberapa mungkin risiko itu akan muncul ke permukaan dan berdampak pada organisasi. Jadi nanti frekuensi itu menunjukkan kemungkinan dan kekerapan gitu. Dan sering gitu. Kekerapan itu kan frekuensi. Likelihood itu adalah suatu penilaian semi kuantitatif terhadap peluang suatu risiko atau risk event. Tingkat kemungkinan risiko terjadi dibandingkan dengan suatu rangkaian aktivitas waktu atau periode tertentu. Misalnya kita mengukur dalam satu tahun berapa sering suatu terjadi. Frekuensi atau itu.
Badan POM sendiri kita di pedoman yang sudah kita bikin, kualitas livelihood kita itu berdasarkan pertimbangan profesional dan secara bertahap nanti akan didukung database yang sudah ada, nanti bisa akan berkembang lagi, tapi yang sekarang kita menetapkan 5 kriteria livelihood seperti pada paparan itu ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemungkinan terjadinya sudah ditetapkan oleh Badan POM. Rendah itu mungkin maksimal 3 kali itu disebut rendah. Kalau sangat rendah, maaf. Kalau rendah itu mungkin 4 sampai 6 kali setahun, sedang itu sampai 9 kali setahun, tinggi 10 sampai 12 kali setahun, sangat tinggi itu di atas 12 kali setahun, misalnya 12 kali lebih sebulan bisa 2 kali. Kemudian kita masuk ke dampak slide selanjutnya. Dampak atau impact atau konsekuensi. Dampak itu ada yang positif, ada yang negatif, tapi kalau di resiko itu pasti udah dampak negatif. Itu efek atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejadian berupa finansial atau non finansial. Misalnya kalau finansial itu, yang non finansial kemarin mungkin udah dijelaskan oleh Mbak Talita, pencapaian itu pada sasaran strategisnya unit kerja atau organisasi. Misalnya kalau kriteria kita itu ada yang dampak sangat rendah, misalnya pencapaian itu di atas 100%, sama 21% itu berarti dampaknya sangat rendah. Atau yang misalnya dampak yang sangat tinggi itu kita tercapainya di bawah 40%, itu yang bersifat non finansial. Misal contohnya saja, kalau yang finansial mungkin misalnya di mana ya, di KMQ yang penghasil pendek keputusan pajak, ya itu mungkin kriteria dia berapa target pajak dalam 1 tahun, misalnya tidak terpenuhi 5%, dampak finansial. Atau mungkin kalau lebih cocoknya di perusahaan kali ya, kayak misalnya dia target keuntungan 20% gitu, tapi dampak itu bisa dengan keadaan sekarang misal keuntungan di bawah target itu berdampak pada finansial. Itu termasuk dampak yang berhubungan langsung dengan finansial dan harus ada analisis risiko. Bagaimana cara dari risiko itu? Kalau dari ini ya, dari risiko itu perkalian dari livelihood dan impact, livelihood dan frekuensi dan dampak. Jadi berapa misalnya tadi kita udah menentukan bunga sangat rendah, itu berapa skalanya dikalikan dengan skala dampak. Kalau kita sendiri namanya di pedoman kita, level resiko kita itu sangat rendah, kita nilai dengan maksimal 1 sampai 5 itu sangat rendah, dan sangat tinggi itu 21 sampai 25. Kalau di kita masalah tidak harus selalu perkalian, kalau ada pedoman yang baru akan contohnya kalau kita membuat level risiko dalam suatu dalam suatu profil matriksnya. Jadi kalau
di X itu frekuensi, dan di sumbu Y itu adalah dampak. Jadi misalnya kita punya suatu kemungkinan level 2 gitu, dan dampak 3. Bagaimana level resiko kita itu kita lihat, kita tarik garisnya, dan dapatlah suatu level resiko. Ternyata dengan 2 kemungkinan dan 3 dampak, kita memperoleh suatu level risiko yang sangat tinggi. Itu contohnya. Contoh sederhana aja. Lanjutin. Nah, kalau ini menggambarkan setiap proses bisnis sudah ada penilaian risiko, misalnya proses bisnis A, B, C gitu. Kemudian kita untuk tingkat suatu kerja digabungin tingkat satuan kerja, dan nanti untuk selanjutnya kita bisa memperoleh profil risiko di instansi pemerintah. Jadi agregat dari masing-masing risiko di proses bisnis setiap unit kita bisa menghasilkan di tingkat yang lebih tinggi kantor, dan yang paling tinggi di tingkat badan POM. Lanjutin. Bagaimana level risiko itu? Apakah tetap? Ternyata level risiko itu dapat berubah-ubah. Lanjutin. Next. Level risiko bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun, atau stabil. Misalnya, kita sudah risiko pegawai yang datang telat, misalnya ya, kita dulu punya pengendalian kita cuma absensi manual. Kemudian bagaimana level risiko dengan absensi manual? Kita punya level risiko di kategori misalnya sedang. Pegawai yang datang telat risikonya sedang gitu ya, contohnya ya. Kemudian kita meningkatkan pengendalian dengan absensi elektronik yang sekarang. Bagaimana karena absensi manual tadi pengendaliannya jadinya lemah, tidak bisa terpantau pegawai yang datang telat. Dengan peningkatan pengendalian menjadi absensi secara elektronik tadi, resikonya jadi berkurang. Karena itu kan kalau secara manual kan bisa ditulis dan tidak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau dengan elektronik sudah pasti terekam dengan data yang benar gitu. Kemudian apakah dengan pengendalian secara elektronik itu cukup? Kalau mungkin ada yang tidak peduli telat apa enggak, mungkin masih kurang. Kemudian kita menetapkan suatu aturan pegawai yang datang telat akan dilakukan pemotongan tukin misalnya. Berarti level resikonya makin berkurang lagi. Itu contohnya saja. Selain faktor internal juga mungkin level resiko itu juga bisa dari faktor eksternal. Misalnya contohnya aja ya, kan misalnya WTP udah berapa tahun berturut-turut dengan level materialitas dari BPK itu 3% terhadap kesalahan material yang masih bisa diterima oleh BPK. Kemudian karena untuk meningkatkan lagi kualitas laporan keuangannya instansi, BPK menurunkan tingkat materialitas itu menjadi 1%. Itu akan berakibat terhadap level resiko kita. Jadi biasanya kita aman dengan WTP dengan 3%, sekarang di materialitasnya diturunkan jadi 1%, belum tentu aman, berarti kita risiko itu mungkin contohnya ya yang bisa saya kasih. Lanjutin. Nah, ini yang tadi kita udah lihat inherent risk dan risk. Inherent risk itu sebenarnya resiko yang sudah ada sebelum pengendalian. Jadi apapun risiko yang ada sebelum kita menerapkan pengendalian apapun. Misalnya ini kalau contoh di gambar,
kita keluar ini tanpa membawa payung, ada resiko kepanasan, kehujanan, dan risiko lainnya. Residual risk itu risiko yang ada setelah pengendalian. Jadi kita punya pengendalian, tapi masih ada risiko yang lain. Misalnya, ini kita udah keluar bawa payung, udah nggak kena hujan, nggak kena panas, tapi kita masih kedinginan gitu. Jadi, itu namanya residual risk. Jadi residual risk ini untuk menekannya lagi kita masih menggunakan kontrol. Misalnya kayak gini, masih perlu nggak sih pakai jaket? Itulah yang nanti kita evaluasi. Kalau nggak terlalu dingin, berarti nggak perlu pakai jaket. Berarti kontrolnya cukup dengan pakai payung. Itu nanti untuk dievaluasi risiko namanya. Lanjut, Din. Iya. Ini lanjut, Din. Iya. Dari ini dari tadi kita udah bahas inherent risk dan residual risk. Inherent risk ini misalnya risiko kita masih di level tinggi, kemudian kita dengan belum ada pengendalian apapun, jadi tingkatnya di tinggi. Kalau teman-teman tadi lihat matriksnya berarti di level merah gitu ya. Kemudian kita kasih pengendalian, itu resiko yang tinggi tadi bisa turun di level bisa sedang, bisa rendah. Itu namanya residual risk, resiko yang sisa. Tapi residual risk ini ada nanti batasnya, bisa diterima apa tidak gitu. Jadi kalau mungkin inilah appetite nanti, batas risiko yang bisa diterima. Kalau dia di bawah batas yang bisa diterima, maksudnya di level di bawah, berarti ini residual risk-nya kemungkinan tidak perlu lagi tindakan pengendalian yang lebih. Tapi kalau masih di atas risk appetite, risiko sisa ini, berarti kita butuh pengendalian lagi. Itu ya maksudnya. Ya, ada batas garis titik-titik ini yang kita terima. Lanjut, Din. Nah, ini bisa dijelaskan juga dengan gambar seperti ini. Inherent risk ini berarti risiko kita itu masih besar sekali. Kemudian dengan tinggallah residual risk. Cuman di sini dengan residual risk ini tidak kita kontrol. Kalau perlu kita kontrol berarti kalau di bawah residual risk ini masih di atas risk toleran, batas dari toleransi kita. Berarti harus dimitigasi, harus ditambah pengendalian. Jadi kalau yang tadi di gambar yang sebelumnya tidak perlu, kalau ini perlu pengendalian lebih, berarti residual risk-nya makin berkurang lagi. Jadi itu maksudnya ya. Lanjut ini. Lanjut, Din. Iya. Sama juga maksudnya. Dengan inherent risk, adanya internal control, jadi residual risk after control. Kemudian, perlukah kita mitigasi? Kalau perlu, berarti nanti ada residual risk after mitigasi. Jadi residual risk ini bisa jadi stop di setelah internal control, bisa jadi harus lanjut ini. Kok beda ya? Apa ini? Jadi, iya, enggak, ke atas dulu. Hasil analisis resiko ini kita nanti melihat profil resiko dengan berbagai tingkatan level. Jadi nanti ada, kita lihat di bagian yang tadi merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu nanti
itu hasil analisis resiko. Tapi resiko ini masih sifatnya acak, belum diurutkan berdasarkan kriteria tertentu yang untuk prioritas bagi penentuan apakah perlu ditangani atau tidak. Dan ini adalah input dari evaluasi resiko. Lanjut, Din. Kita lihat di risk register yang kayaknya kita punyanya seperti ini di Badan POM. Untuk yang sebelah kiri kemarin itu bukan yang diwarnain hijau ini, tapi sebelah kirinya itu adalah output dari identifikasi risiko. Untuk analisis risiko mulai dari kita memberi skor terhadap frekuensi, terhadap dampak, kemudian kita memperoleh level risiko, sampai kita menghitung dengan pengendalian yang ada, apakah dijalankan atau tidak, apakah memadai atau tidak, dan bagaimana level risiko setelah pengendalian yang ada itu termasuk dari analisis risiko. Jadi selain inherent risk, kita memperoleh nanti level nilai residual risk. Oh, kalau teman-teman yang udah biasa, mungkin di Irwan udah biasa dengan apakah tujuan dari evaluasi risiko? Tujuannya dari analisis tadi kita bisa memutuskan urutan prioritas penanganan risiko lebih lanjut dari tingkat dampak kemungkinan level risiko yang tadi yang sudah kita analisis tadi. Ruang lingkupnya, evaluasi ini mencakup risiko yang mempunyai tingkat exposure yang tinggi dan yang menimbulkan dampak terhadap pencapaian tujuan Badan POM. Itulah yang kita evaluasi dan harus mendapatkan penanganan risiko. Lanjut, Din. Next. Yeah. Siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi? Jadi evaluasi itu dilakukan oleh Satgas SPIP. Itu menurut pedoman kita dengan kepala unit atau satker atau risk owner pada bagian teknis berhubungan dengan resiko tersebut maksudnya. Ini kepada koordinator dan koordinator atau SPIP inspektorat. Atau unit bersama Satgas SPIP melakukan evaluasi pada waktu yang ditentukan. Nah, kayaknya kalau di Badan POM, menulis kita itu setiap pendaftaran ya. Dan yang kemudian juga diwajibkan memastikan proses evaluasi risiko ini terlaksana pada waktu yang ditentukan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi terpadu. Jadi harus memastikan evaluasi ini terlaksana secara periodik. Lanjut gini, bagaimana kita mengevaluasi suatu risiko? Menurut pedoman kita harus melakukan evaluasi risiko dari daftar prioritas penanganan risiko. Kita nanti dari evaluasi risiko itu kita mendapatkan suatu daftar prioritas penanganan risiko yang isinya tingkat exposure atau bobot masing-masing risiko dibandingkan dengan pengendalian internal yang sudah ada, dan mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat serta risiko residualnya dibuat daftar peringkat risiko. Jadi nanti dari risiko residual kita mempunyai daftar yang akan kita lakukan tindakan mitigasi. Kemudian
evaluasi risiko ini nanti kita membuat peta dari daftar prioritas risiko yang ada yang di atas itu, kita buat peta risiko. Lanjut, Din. Ini peta risiko. Dari ini peta risiko misalnya, kita punya 4 level risiko. Yang merah ini sangat tinggi, orange ini tinggi, yang kuning ini sedang, yang hijau ini yang kuning rendah. Jadi dari ini peta risiko kita yang perlu kita evaluasi gitu maksudnya. Dan kita punya di sini ada garis toleran. Jadi selama itu di area kuning dan hijau itu dianggap diterima risiko, tidak perlu perlakuan. Peta risiko kita. Lanjut ini. Ini juga sama juga kayak yang tadi. Lanjut aja, Di. Kita masuk ke selera risiko atau risk appetite. Kenapa kita harus mempertimbangkan selera risiko, risk appetite? Kita bahas dulu. Selera risiko itu adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh organisasi dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Jadi setiap organisasi itu sebenarnya harus menetapkan selera risikonya. Jadi tidak semua risiko itu harus kita kendalikan. Jadi ada risiko yang bisa kita terima karena mungkin kita itu mempertimbangkan biasanya efisiensi, azas, biaya dan manfaat. Jadi tidak semua risiko akan kita lakukan pengendalian lebih lanjut gitu. Kalau sebenarnya selera risiko ini atas penerimaan itu harus ditetapkan dengan jelas, jadi tidak perlu lagi dimitigasi. Kalau menurut PPS PIP, selera risiko itu tingkat risiko yang dapat diterima, batas toleransi risiko yang mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Namun kalau nanti kita lihat literatur yang lain, sebenarnya samakah selera risiko dengan toleransi risiko. Jadi nanti menurut PPS PIP dianggap sama, cuma ada literatur yang lain mengatakan toleransi sedikit berbeda dengan selera risiko. Jadi peran risk appetite dalam proses manajemen risiko itu adalah pada saat keputusan diambil dalam penentuan risk treatment atau perlakuan risiko. Keputusan dalam manajemen risiko akan melihat perbandingan biaya dan manfaat, sehingga apabila peringkat suatu risiko berada di bawah risk appetite, maka tidak perlu dilakukan tindakan tambahan dalam pengendalian yang membutuhkan alokasi sumber daya organisasi. Risk appetite ini digunakan sebagai acuan dalam penentuan keputusan dalam pengelolaan risiko atau risiko. Lanjut, Dini. Ini contohnya kita punya profil risiko seperti ini dan garis hitam ini toleransi risiko yang bisa kita terima. Ini contohnya ya. Kemudian lanjutin. Jadi di bawah garis toleransi ini itu tidak dimitigasi. Jadi warna abu-abu ini keterangannya tidak dimitigasi. Jadi di atas garis toleransi risiko itulah yang nanti kita lakukan mitigasi risiko. Nah, ini penjelasan. Lanjutin. Risk appetite dan risk toleran. Kalau menurut Poso itu risk appetite itu adalah level resiko yang diskusi menyeluruh level resiko yang diharapkan diambil oleh dalam mengejar nilai atau tujuan. Itu mencerminkan variasi dari outcome yang terkait dengan ukuran kinerja yang terhubung kepada sasaran. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bahasakan, sebenarnya risk
toleran itu lebih operasional dibanding dengan risk appetite. Kalau di sini kalau kita lihat penggambarannya ya, misalnya kalau suatu perusahaan punya targetnya, tujuannya itu mencapai 5.000 customer gitu. Dia menetapkan risk appetite-nya, kita bisa menerima resiko apabila customer kita 4.700 dan di antara 4.700 dan 5.600. Tapi risk tolerannya apabila di bawah 3.500 atau lebih dari 7.000, kita tidak akan memproduksi ini. Itulah istilahnya. Jadi ini penggambaran cara membedakannya mungkin kalau tapi menurut SPIP itu kalau saya tidak salah itu sama itu. Kalau menurut definisi yang lain itu risk toleran itu lebih bahasanya lebih operasional. Lanjut, Din. Tadi prosedur yang pertama kita melakukan evaluasi terhadap resiko. Evaluasi itu kita tadi menghasilkan profil. Dari profil kita mendapatkan daftar resiko yang tadi kita lihat di slide yang tadi, daftar prioritas penanganan risiko dan peta risiko. Kemudian langkah selanjutnya kita menetapkan yang tadi kita melakukan evaluasi, kita menentukan top risk atau risiko utama organisasi. Risiko utama ini itu adalah risiko prioritas dan menjadi rintangan bagi pencapaian tujuannya pada. Apabila lebih dari satu risiko yang exposure-nya sangat tinggi, maka harus dipilih risiko yang paling signifikan atau dominan. MF harus bertindak independen dalam melakukan review terkait dengan pemetaan risiko ini. Dengan top risk risiko utama ini kita mempertimbangkan utility, misalnya utility atau IT mati berhenti beroperasi itu menimbulkan ancaman pidana. Ini contohnya di pedoman kita ya. Lanjut, Din. Oh ya. Untuk resiko yang masuk dalam atribut tinggi atau sangat tinggi, maka perlu diungkapkan secara khusus dalam laporan portofolio resiko dan rencana tindak lanjut untuk mitigasi risiko di masa yang akan datang. Apabila risiko mempunyai nilai resiko rendah dan dampak sangat tinggi, maka dimasukkan dalam kelompok risiko penanganan khusus. Misalnya kita sudah menetapkan risiko top risk yang tingkat exposure-nya tinggi, itu frekuensi sama dampaknya tinggi gitu. Namun ada suatu risiko walaupun likelihood-nya atau frekuensinya rendah, tapi dampaknya sangat tinggi, itu kita juga itu harus kita maksudnya itu diperhatikan juga. Jadi masuk dalam risiko penanganan pedoman kita. Kemudian lanjut gini. Oh ya. Ini contoh-contoh yang resiko status tinggi sampai resiko status sangat rendah. Misalnya resiko status sangat tinggi. Apa terjadi kalau risiko status sangat tinggi? Tujuan dan hasil tidak tercapai, akibatkan kerugian finansial yang besar, mengurangi kapabilitas instansi, reputasi instansi
menurun, itu berarti risikonya sangat tinggi. Yang tadi termasuk fokus. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pengelolaan yang bersifat urgent dan aktif melibatkan pimpinan tingkat ini. Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya dan segera dan tepat. Dari ini ada beberapa tingkatan risiko, satu sangat tinggi sampai risiko satu sangat rendah. Maksudnya yang sangat rendah ya, misalnya contohnya dampak terhadap pencapaian tujuan itu sangat kecil, kerugian keuangan, kapabilitas dan reputasi sangat kecil. Jadi ini perlukah dikendalikan? Kalau di sini kita tidak perlu mengendalikan, hanya perlu pemantauan singkat. Pengendalian yang sudah ada aja sudah cukup gitu. Jadi atau jika ini tidak diperhatikan malah bisa meningkat status atau prioritasnya, jadi tetap aja perlu pemantauan, tapi pengendaliannya saja yang kita tidak tambahkan. Lanjut ya. Ya. Kita ungkapkan secara khusus di laporan portofolio risiko ini. Nanti hasil evaluasi ini lanjut kita ke perlakuan risiko. Apa aja itu perlakuan risiko atau respon terhadap risiko itu yang akan bawain Mbak Yeti nanti. Misalnya mengurangi frekuensinya, bisa mengurangi dampak, bisa berbagi itu misalnya kita bagi dengan misalnya risiko kebakaran, kita bagi dengan asuransi gitu. Itu sangat memerlukan dengan yang itu. Lanjut dikit. Ya.